Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Rizkia, NPM saya 1750606104. Di sini saya akan membahas tentang menjual kepada konsumen retail dan korporasi. Nah, pengertian retail itu sendiri adalah perdagangan eceran atau sekarang kerap disebut dengan perdagangan retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Nah, menurut beberapa para ahli, bisnis retail itu adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan mandiri, keperluan keluarga, maupun rumah tangga. Nah, yang kedua, menurut Kohler tahun 2002, menjual eceran meliputi semua kegiatan yang melibatkan dalam semua penjualan barang dan jasa secara langsung ke konsumen untuk penggunaan pribadi, bukan bisnis. Nah, yang ketiga, menurut Jasmine Saladi tahun 2006, penjualan eceran adalah meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjual barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk dipergunakan dan sifatnya pribadi. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha eceran atau retail merupakan aktivitas penjualan barang dan jasa yang langsung kepada konsumen akhir dan bukan untuk dijual kembali. Baik, selanjutnya ada fungsi retail. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer mempunyai peran penting sebagai penengah antara produsen, agen, dan para supplier dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan semua jenis barang dan jasa yang beragam, sehingga para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dalam jumlah yang mereka inginkan. Nah, berikut ini terdapat 4 fungsi retail. Yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Yang kedua, menghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang keempat, penentuan eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Lestari. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis retail. Menurut Hendy Ma'ruf tahun 2005 halaman 74 menyatakan jenis-jenis gerai modern yaitu ada 7 jenis. Yang pertama, minimarket. Minimarket merupakan toko relatif kecil menjual barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, convenience store merupakan toko mirip minimarket dalam produk yang dijual tetapi berbeda dalam harga dan jam buka. Yang ketiga, specialty store merupakan toko yang menyediakan pilihan produk yang lengkap. Yang keempat, factory store merupakan toko yang menjual produk-produk ekspor yang masih layak untuk dijual. Yang kelima, distro merupakan toko yang menjual produk yang memiliki merek sendiri. Yang keenam, supermarket merupakan toko yang menjual produk kebutuhan sehari-hari tetapi lebih besar daripada minimarket. Yang ketujuh, department store merupakan toko yang berukuran sangat besar dan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, bahkan non-pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen strategi untuk pemasaran retail. Prinsip dasar pada retail modern yang terdiri dari 4P. Yang pertama, produk. Menurut Kotler tahun 2000 adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, price atau harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Yang ketiga, promotion atau promosi. Tujuan promosi adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan. Yang keempat, place atau lokasi. Menurut Loss, lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Ratnasari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam bisnis retail untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Mengembangkan keunggulan bersaing adalah yang pertama,
Royalitas konsumen. Royalitas konsumen berarti kesetiaan konsumen untuk berbelanja di lokasi retail tertentu. Dan mempunyai konsumen yang royal. Mempunyai konsumen yang royal adalah metode yang penting dalam mempertahankan keuntungan dari para pesaing. Jika memiliki konsumen yang royal berarti konsumen memiliki keengganan untuk menjadi pelanggan retail persaing. Yang kedua ada program royalitas. Nah, program royalitas ini adalah bagian dari keseluruhan manajemen hubungan antar konsumen. Program ini sudah dijalankan dalam bisnis retail. Nah, program royalitas ini bekerja sama dengan manajemen hubungan pelanggan atau disebut konsumer. Nah, anggota-anggota program royalitas ini diketahui saat mereka membeli karena mereka menggunakan beberapa tipe kartu royalitas. Nah, informasi pembelian disimpan dalam database yang besar. Nah, dari database ini diketahui jenis-jenis barang apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, dengan menggunakan cara ini pelaku retail dapat menyesuaikan berbagai penawaran untuk mengetahui kebutuhan konsumen yang royal dengan baik. Nah, beberapa pelaku retail yang telah menggunakan program ini seperti Alfa, Carrefour, Matahari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi adalah faktor utama dalam pemilihan toko konsumen. Nah, ini juga keunggulan bersaing yang tidak mudah ditiru. Contohnya Starbucks. Mereka menciptakan keberadaan pasar yang sulit untuk disaingi. Terus Carrefour. Mereka selalu menentukan lokasi yang strategis. Nah, pemilihan lokasi yang tepat mempunyai keunggulan. Yang pertama, merupakan sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan retail itu sendiri. Dan yang kedua, lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis retail di masa yang akan datang. Nah, area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan toko saat awal ataupun masa yang akan datang. Nah, terus menentukan lokasi dapat dimulai dengan memilih komunitas. Nah, keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas maupun persaingan serta iklim politik. Selain itu juga geografis sangat menentukan. Keempat, ada manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi retail ini adalah bisnis tenaga kerja interaktif. Nah, jadi para pegawai memiliki peranan penting dalam memberikan layanan pada konsumen dan membangun loyalitas konsumen. Dan yang kelima, ada sistem distribusi dan informasi. Nah, jadi semua retail berusaha untuk mengelola usaha secara efisien. Nah, mereka terus memenuhi kebutuhan konsumen dan pada saat yang memberi atau memutuskan untuk menggunakan kesempatan guna menarik perhatian konsumen dari para pesaing dengan menawarkan jasa, barang, dan penyajian visual yang baik. Nah, yang keenam ada barang-barang unik. Nah, barang-barang unik ini merupakan barang-barang yang bermerek atau berlabel. Nah, yang ketujuh ada layanan konsumen. Nah, jadi layanan konsumen ini sangatlah dibutuhkan waktu dan usaha untuk membangun sebuah tradisi dan reputasi untuk pelayanan konsumen.
karena layanan konsumen yang bagus merupakan aset strategi yang sangat berharga. Selanjutnya ada mempelajari konsumen korporasi. Strategi penjualan kepada konsumen korporasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk diri sendiri tidaklah cukup, maka dari itu harus pula ditambahkan pengetahuan produk serupa agar ada pembandingan. Perkenalkan, nama saya Eva Leliatus Saida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai menghubungi konsumen korporasi. Nah, di sini untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka diperlukannya kegiatan yang sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Nah, di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu komunikasi lewat surat. Nah, di sini untuk melancarkan komunikasi tersebut lewat surat ini, seorang wirausaha itu harus mampu menulis dan meningkatkan tulisannya. Nah, prinsip dasarnya adalah dengan membuat surat yang menarik perhatian agar si konsumen di sini itu tertarik kepada apa yang sudah kita tawarkan. Nah, lalu yang kedua di sini ada menggunakan telepon. Nah, diperlukannya keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon. Seseorang di sini itu harus cakap dalam berbicara. Oleh karena itu diperlukannya menggunakan teknik telepon yang terlatih untuk mengadakan kontak untuk membuat janji pertemuan dan menjual kepada konsumen melalui telepon. Nah, hal ini itu harus membuat konsumen itu jadi tertarik kepada apa yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga di sini ada merencanakan pertemuan dengan konsumen. Nah, setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan matang. Lalu merencanakan lokasinya di mana, suasana yang membantu seperti data yang relevan atau brosur untuk diberikan kepada konsumen sebagai gambaran apa yang sudah sedang kita tawarkan. Lalu yang terakhir di sini ada mendengarkan konsumen. Nah, biarkan di sini konsumen itu mengatakan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang sudah kita tawarkan. Jadi kita itu harus bersikap sopan, sebut nama konsumen dan hindari istilah yang teknis, serta buatlah konsumen ini menjadi tertarik dengan apa yang sudah kita tawarkan. Selanjutnya di sini ada presentasi. Nah, dalam ilmu salesmanship dikenal ada 3 jenis persiapan presentasi penjualan, yaitu yang pertama ada persiapan presentasi standar. Nah, di sini banyak perusahaan menyiapkan teks standar presentasi penjualan produk. Lalu yang tersebut itu disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk. Lalu mereka juga dalam produk perusahaan, saingan konsumen atau sasaran, syarat pembelian, dan tekniknya itu dilakukan dengan presentasi penjualan. Nah, semua diminta menghafalkan teks tersebut di luar kepala. Kedua, di sini ada persiapan presentasi terencana. Nah, dalam teknik presentasi ini, penjualan kedua, yaitu wirausaha harus menyusun sendiri rencana tersebut itu seperti apa. Lalu presentasi mereka ini, presentasi penjual itu disusun sendiri dan dapat disesuaikan dengan latar belakangnya, sikap, kebiasaan calon pembeli yang mereka temui dan atau akan ditemui lagi. Lalu dengan demikian presentasi penjualan ini dapat lebih cocok untuk setiap calon pembeli yang berbeda latar belakang. Lalu yang ketiga di sini ada persiapan presentasi terprogram. Jadi dalam persiapan presentasi ini banyak yang digunakan pada sales engineer atau menawarkan peralatan produk dengan desain khusus. Jadi biasanya untuk menawarkan produk di sini itu produk yang harus dipesan terlebih dahulu. Lalu persiapannya harus lebih matang karena calon konsumen memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang produk yang akan dibelinya. Lalu presentasi tentang produk itu harus apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu dalam hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi
bisa mengantisipasi adanya pertanyaan atau yang dikatakan oleh pembeli sehingga dapat menguntungkan kita. Tetapi jika kita tidak bisa atau tidak siap, maka satu pertanyaan itu akan menghancurkan strategi yang sudah kita buat. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik sehingga kita dapat atau mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Seperti itu. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Nah, jadi tujuan kita adalah menjual dengan ketentuan yang memenuhi kebutuhan usaha kita. Jadi kita harus melakukannya dengan gambaran jelas mengenai apa yang terbaik, sedang, dan terburuk. Dan juga tunjukkan bahwa kita berusaha memenuhi kebutuhan konsumen sejauh mungkin. Yang ketiga yaitu menekankan manfaat. Nah, menekankan manfaat di sini, pembeli tidak segan menekankan kita sampai kita tidak untung. Jadi kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan kita, seperti itu. Yang keempat yaitu menghadapi pesaing. Nah, jadi setiap negosiasi mungkin selalu ada pihak ketiga yaitu pesaing kita. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan baik karena mungkin pesaing kita juga akan mempersiapkan apa yang sudah mereka lakukan itu dengan baik, seperti itu. Yang kelima yaitu menentukan harga. Nah, menentukan harga di sini, menentukan harga sebagai taktik utama bagi atau bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Jadi sebisa mungkin kalau kita juga ingin meningkatkan harga, kita juga harus mengeluarkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan harga yang sudah kita tentukan, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu memanfaatkan otoritas tertinggi. Jadi jika terjadi kebuntuan karena harga, coba mengalah agar pembeli merasa menang. Coba kita pergi pada atasan atau minta staf menghadap kita karena ada penjual yang biasa menghadap klien dengan mengatasnamakan atasannya. Capai persetujuan dan kesepakatan. Untuk menggolkan penjualan, seorang wirausaha perlu menggiring konsumen sampai merasa mantap menerima tawarannya. Adapun poin-poin yang terdapat dalam mencapai persetujuan dan kesepakatan, yang pertama yaitu menimbang penutup. Menimbang penutup di sini dalam menutup kita perlu bertindak yang secara langsung atau tidak, karena untuk mendorong pembeli agar melakukan transaksi. Jika tidak bertindak, jangan bertindak menurut pola tetap kita. Yang kedua yaitu mendapat masukan. Nah, setiap konsumen akan memberikan kritik, dan kritik itu bisa mematahkan semangat kita. Tapi orang yang banyak mengkritik kemungkinan akan membeli 3 lebih besar dari calon pembeli yang tidak memberi kritik sama sekali. Jadi jangan remehkan kritik konsumen, anggap masalah serius dan cobalah rundingkan setelah negosiasi selesai. Yang ketiga yaitu mengarahkan konsumen. Jadi tunggu sampai yakin bahwa kita telah mendapat persetujuan atau kesepakatan dari konsumen. Dan juga tanyakan apakah semua masalah telah terpenuhi atau belum. Yang keempat yaitu menutup penjualan. Jadi bila tiba waktunya untuk mendatangani kontrak, konsumen akan melihat apakah sudah benar atau belum, dan juga persiapkan hal-hal yang memang akan dilakukan atau yang diperlukan saat menutup penjualan. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.